Salam hormat dan shalom dalam Yesus Kristus kepada saudara-saudari semua. Selamat kembali ke seminar ini. Kami terdiri dari umat paroki St. Joseph Cathedral Keuskupan Agung Kuching. Dalam sesi ke-6 ini dengan tajuk Pencurahan Roh Kudus yang akan disampaikan oleh Saudara Cosmas Sik dalam seminar Hidup dalam Roh. Dalam sesi ini kita akan adakan doa restui Roh Kudus kepada semua. Sebelum itu, kita akan mengadakan puji sembah sebagai pendahuluan yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Dan terlebih dahulu, kita mulakan dengan doa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang di syurga, kami memberi puji dan sembah kepadamu kerana Engkaulah Bapa yang kekal. Kami akan sentiasa memuji dan menyembahmu dengan sepenuh hati. Datanglah Roh Kudus, Kau kurindu, dengan minyak yang baru urapilah kami. Mengalirlah dan penuhilah kami. Mengalirlah dan pulihkan kami. Kerana kuasa-Mu yang akan membebaskan hidup kami. Datang Roh Kudus, aku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa
mengubah hidupku. Ya Roh Kudus, sumber ilahi, serahkan kasih kepada-Mu. Kami berserahkan akal kami, hati kami, kehendak kami, dan segala yang ada pada kami untuk sekarang dan selama-lamanya. Ya Allah Bapa yang Maha Tuhan Kudus, kami bersyukur kepada-Mu karena Roh Kudus yang telah Engkau curahkan ke dalam hati kami, umat-Mu, memberikan kami sebagai anak. Kehadiran-Mu dalam hati kami telah membuat kami menjadi baik kehadiran-Mu sendiri, dan bersama Dia pula kami telah Kau lahirkan kembali menjadi anak-anak-Mu ya Bapa. Dialah pemimpin dan penolong yang Kau utus dalam nama Yesus Kristus. Dialah Roh kebenaran yang memimpin kami kepada seluruh kebenaran. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus, menyembah Yang Maha Kuasa.
kepadamu ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus, karena Engkau sentiasa berada di sisi kami, karena Engkau sentiasa membimbing kami. Terima kasih karena Engkau telah menjemput kami untuk memuji dan menyembah-Mu. Puji dan sembah kepadamu ya Bapa, karena Engkaulah Bapa yang kami akan puji dan sembah selama-lamanya. Terima kasih atas segala-galanya. Terima kasih karena Engkau telah mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Dalam nama Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Shalom. Terima kasih saudari Emily yang telah membimbing kita dalam puji sembah tadi. Shalom, salam damai dan kebangkitan Tuhan Yesus kepada semua peserta dimanapun Anda berada, kamu berada. Selamat bertemu kembali dalam seminar ini, dalam sesi yang sangat istimewa ini, dalam sesi ke-6 ini. Untuk pengenalan, saya Kosmasik anak Noyem, pesara dan ahli BOL Kuching dan di bawah Keuskupan Agung Kuching. Baik. Dalam sesi ini saya diberi tugas untuk bersama-sama dengan kalian, sama Anda, untuk berdoa bersama-sama untuk supaya kita disentuh oleh Roh Kudus di dalam sesi kali ini. Ini adalah kali pertama saya terlibat dalam seminar melalui Maya ataupun Zoom online yang juga direkodkan. Harapan agar Roh Kudus sendiri yang akan bekerja di dalam setiap kehidupan kita di dalam sesi ini. Dan kedua, kita maklum bahwa bahasa Melayu bukanlah bahasa ibunda kita, maka kita akan hanya mampu berusaha berserah kepada Roh Kudus, baik sebagai permulaan dan sebagainya, agar apa yang kita nak kongsikan dapat difahami dan saya dapat berkongsi dengan sebaik mungkin. Persoalannya dalam sesi ini, banyak orang di dalam ketika waktu sebagai physical, selalunya sesi ini adalah sesi yang ditunggu-tunggu, dan ada juga mengatakan yang sesi ini cukup menakutkan. Kenapa tidak? Waktu sesi pencurahan, ada yang bila kita berdoa, ada yang akan kemasukan, ada yang resting, ada yang dan sebagainya, ada yang menangis dan ada yang menjuri dan ada sepertinya histeria. Jadi ini yang berlaku ketika sesi pencurahan dalam Roh Kudus. Jadi persoalannya sesi ini adalah, apakah pencurahan dalam Roh Kudus, saudara-saudari kasih dalam Kristus? Baik, sesi ini adalah untuk menerangkan sebenarnya adalah telah dinubuatkan di dalam perjanjian lama dan digenapi di dalam perjanjian baru. Yang kalau kita ingat, kita baru selesai Paskah, yaitu selepas berapa puluh hari atau 50 hari kita ketika ini kita akan menyambut Pentakosta. Inilah yang akan berlaku. Kita akan berusaha untuk kembalikan situasi itu di dalam sesi ini. Soalannya lah, setiap orang yang percaya yang sudah dibaptiskan telah dikurniakan dengan Roh Kudus. Soalannya, bolehkah Roh Kudus ini hilang? Sudah pasti saudara-saudari kasih dalam Kristus, Roh Kudus itu tidak akan hilang. Yang hilangnya ialah semangatnya, apinya. Kenapa? Apabila kita jatuh dalam dosa, apabila kita tidak mengamalkan keimanan kita. Dan seterusnya, pencurahan ini sebenarnya bukan sakramen tetapi doa biasa, namun yang memiliki keistimewaannya sendiri. Kenapa tidak? Karena ini adalah
janji Tuhan Yesus pada kita. Jadi apakah reaksi atau jagaan Anda di dalam sesi ini, saudara kekasih dalam Kristus? Dan seterusnya sebelum kita meneruskan adalah dan kita review ataupun kita ulang kaji sesi-sesi yang sebelumnya. Pertama, dalam sesi pertama ialah cinta kasih Allah. Di dalam sesi ini banyak orang kata Allah Bapa itu terlalu jauh. Namun dengan kuasa Roh Kudus, apabila kita menghadapi Tuhan, kita mempunyai pertemuan persendirian dengan Tuhan secara pribadi, dalam cinta kasih-Nya ini kita akan mendapati Allah Bapa itu dekat dengan kita, sedekat-dekat seperti nadi jantung kita, karena betapa cinta kasih Allah kepada kita, seperti yang telah diterangkan di dalam sesi pertama di dalam Yohanes 3:16. Dan kedua, karena cinta kasih Allah ini yang teramat sangat untuk umatnya, ialah maka Dia diturunkan, dibahaginya kepada kita manusia yang telah dinubuatkan sekian lama dalam perjanjian lama, Sang Penyelamat Yesus Kristus sebagai penyelamat kita. Seperti di dalam Kolosi, saudara-saudari kekasih dalam Kristus, Tuhan begitu mengasihi kita sehingga Dia sanggup sengsara, mati, namun kebangkitannya membawa satu era baru kepada kita, adalah kehidupan baru pada kita. Dengan demikian, karena apa penyelamatan itu diperlukan, saudara-saudari kasih dalam Kristus, karena kita manusia terpisah dari Allah karena dosa, maka Tuhan datang sebagai penyelamat untuk membebaskan kita dari kuasa kegelapan melalui Yesus Kristus putranya. Dan seterusnya, saudara kasih dalam Kristus, karena kehidupan yang dijanjikan Tuhan, terutama kebangkitan Yesus itulah yang memberikan kita kehidupan baru di dalam Roh Kudus, seperti yang difirmankan di dalam Yohanes bab 10 ayat 10. Tuhan menawarkan kepada kita suatu hubungan di mana kita memperoleh hidup baru di dalam Roh. Jadi saudara kekasih dalam Kristus, penawaran ini kita jangan ambil ringan, dan jangan kita biarkannya lalu begitu saja, saudara kekasih dalam Kristus. Karena dalam penyelamatan ini, dalam kehidupan baru ini, ditawarkan kepada kita adalah penyembuhan batin kepada kita, seperti di dalam sesi yang seterusnya, dalam sesi yang keempat, saudara-saudari kekasih dalam Kristus. Karena Tuhan menjanjikan barang siapa yang percaya dengan penuh keimanan akan mendapat kesembuhan. Ini yang banyak tertulis di dalam Alkitab, saudara kekasih dalam Kristus. Siapa yang percaya berdoa atas nama Yesus akan disembuhkan. Dan seterusnya, untuk review yang selanjutnya adalah menerima karunia Allah. Apa itu menerima karunia Roh Allah, Tuhan Yesus? Saudara-saudari kasih dalam Kristus, tak lain tak bukan menerima karunia Allah ini adalah kita, karena kita melalui pertobatan. Karena kita melalui pertobatanlah kita dibagikan karunia ini. Karunia ini terlalu banyak dibagikan kepada kita, dan karunia ini membantu kita di dalam kehidupan baru kita, yaitu saudara-saudari kekasih dalam Kristus, semua yang terbaik dalam hidup kita disampaikan di dalam kurniaan Allah ini. Seperti buah Roh Kudus adalah diberinya cinta kasih, damai, dan sebagainya. Apa yang terbaik di dalam diri manusia itulah karunia Allah yang diberinya di dalam di dalam sesi itu, di dalam sesi yang kelima. Dan seterusnya di dalam sesi keenam yang akan saya sampaikan sekarang adalah pembaptisan ataupun pencurahan Roh Kudus. Apa yang kita harapkan supaya akan terjadi seperti pada Pentekoste pertama? Kita berdoa supaya dapat dihadirkan kembali kepada kita umatnya kini, yang kita baca, yang kita tahu, yang kita faham, yang tertulis di dalam Alkitab. Kita berdoa, sama-sama berdoa supaya Yesus mencurahkan, mengurniakan kepada kita kurniaannya, buah Roh Kudusnya, supaya kita akan dapat bersaksi. Dan kurniaan ini adalah sebagai
sebagai senjata kita untuk melawan kuasa jahat, kuasa iblis. Kita sangat memerlukan karunia Allah dan buah Roh Kudus seperti yang tertulis di dalam Galatia 5:22 dan 23. Kurniaan yang paling kita perlukan ialah saudara-saudari kita dalam Kristus, kebijaksanaan. Di dalam bahasa Inggris adalah wisdom. Karena dalam sesuatu tindakan kita perlukan kebijaksanaan. Dan soalannya untuk kita teruskan untuk menyikapi di dalam sesi pencurahan Roh Kudus ini ialah, siapakah Roh Kudus itu, saudara kekasih dalam Kristus, yang kita perlukan di dalam pencurahan ini? Siapakah Roh Kudus itu? Roh Kudus adalah ilahi. Ini berdasarkan pada 5 sifat yang tertulis di dalam Alkitab. Banyak tertulis. Apakah 5 sifat yang ada di dalam Roh Kudus ini yang sifatnya ilahi? Pertama, karena dia kekekalan dia, everlasting. Ini dapat kita baca di dalam Ibrani 9:14. Dan kedua, omnipresent adalah dia ada di mana-mana. Dan kita boleh baca di dalam Mazmur 139 ayat 7 dan 10. Ini adalah doa David. Di mana-mana dia pergi, Roh Allah akan berjumpa dia dimanapun. Omnipotent adalah maha kuasa. Ini seperti yang terdapat di dalam Roma 15:19. Dan keempat, sifat keempat Roh Kudus ini ialah omniscient, adalah maha tahu. Dia maha tahu, saudara kasih dalam Kristus, dan ini kita boleh baca di dalam 1 Korintus 2:10. Dan yang kelima, sifat Roh Kudus ini adalah sifat ilahi dia, yang ada sifatnya yang kelima yang ada pada Roh Kudus adalah melakukan pekerjaan ilahi, seperti yang terdapat di dalam Kejadian bab 1 ayat 2 di dalam penciptaan. Dan kedua, siapa Roh Kudus itu? Dia adalah kepribadian. Karena Roh Kudus dapat dilihat dari sifat-sifatnya pribadi yang hidup. Seorang individu contohnya sedikit daripada yang banyak, membuat keputusan dan sebagainya. Ini kita boleh baca di dalam kisah para rasul, apabila Barnabas dan Paulus dihantar untuk membantu jemaat yang bukan Yahudi apabila mereka menghadapi permasalahan. Dan siapa Roh Kudus itu? Yang ketiga adalah kealahan. Roh Kudus disebutkan bersama-sama dengan Allah. Ini terdapat di dalam Matius 13 ayat 13 dan 17. Dan banyak lagi. Inilah Roh Kudus yang kita kongsikan untuk hari ini. Dan Roh Kudus juga disebut Allah dalam kisah para rasul dalam ayat bab 5 ayat 3 dan 4. Roh Kudus juga menyandang nama ilahi. Dan saudara kasih dalam Kristus, siapa Roh Kudus ini? Roh Kudus ini adalah seperti yang Yesus janjikan. Jadi Yesus menjanjikan roh kebenaran untuk kita. Roh kebenaran ini adalah untuk menolong kita. Seperti di dalam Yohanes 14, 25 dan 26. Kata Yesus, "Aku memberitahu kamu semua ini ketika aku masih tinggal bersamamu. Namun demikian, penolong, yaitu Roh Kudus yang akan diutuskan Allah dalam namaku," itu kata Yesus dalam namanya, "akan mengajarmu segala-galanya dan mengingatkanmu tentang apa yang kukatakan padamu." Jadi kata kunci di sini ialah saudara-saudara Kristus, penolong. Jadi Roh Kudus ini selalu menemani kita, menolong kita ketika kita memerlukannya apabila kita memohon bantuannya di dalam apapun situasi, saudara-saudara kekasih dalam Kristus. Inilah bukti cinta kasih Yesus kepada kita. Dan kata kunci yang kedua ialah Roh Kudus ini sebagai mengajar, adalah tenaga pengajar ataupun sifat mengajar. Kita banyak
mengajar kita banyak perkara, banyak hal yang kita pikir itu kepandaian kita, kebanyakannya yang ada pada kita, kepandaian pada kita anggap yang itu kepandaian kita. Jarang sekali kita memikirkan itu adalah kuasa Roh Kudus yang ada bersama kita, yang telah kita terima sewaktu kita dibaptiskan tanpa sadar. Dan ketiga adalah kata kunci di dalam ayat Yohanes ini adalah untuk mengingatkan. Jadi saudara kekasih dalam Kristus, apa yang Yesus katakan? Apa yang Yesus katakan pada kita? Apa yang kita boleh ingat tentang apa yang dipesan oleh Yesus? Sebagai contoh saudara-saudari kekasih dalam Kristus, pesanan Yesus di dalam Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan saudara-saudara kekasih dalam Kristus, harapan agar kuasa Roh Kudus dapat mengingatkan kita segala pesanan Yesus Kristus untuk kita, untuk kehidupan kita apabila kita menghadapi permasalahan. Supaya dia akan memberikan kita kekuatan. Dan saudara kekasih saudara Kristus, malah bukan di situ saja. Yesus seterusnya memohon kepada Bapa bagi pihak kita. Malah Yesus, tapi dengan syarat saudara kasih dalam Kristus, kita harus bekerjasama dengan Yesus. Di dalam Yohanes 14 ayat 16-17, ini kata Yesus kepada kita, dan harapannya supaya kita dapat diingatkan. Aku akan memohon kepada Bapa, dan Bapa akan mengurniakanmu penolong, dan penolong yang akan menyertaimu selama-lamanya. Penolong itu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerimanya karena tidak dapat melihatnya atau mengenalnya. Tetapi kamu, saudara kekasih Kristus, kamu dan saya mengenalnya karena dia tetap di dalam kita dan dirimu. Itu kata Yesus. Jadi kata kunci di sini saudara kasih dalam Kristus, sekali lagi, Roh Kudus sebagai penolong ini menyertai kita bukan hari ini, bukan ketika ini saja, saudara-saudara kasih dalam Kristus, tetapi janjinya adalah selama-lamanya. Jadi maka saudara-saudara kasih dalam Kristus, di dalam setiap situasi di mana kita pun berada, kita harus diingatkan dan kita harus percaya yang Roh Kudus Tuhan, Roh Allah bersama kita, dengan syarat kita hanya memohon, kita hanya menyembah, kita hanya berserah kepada kuasa Roh Kudus yang ada bersama kita. Kalau kita mau kehidupan yang dalam kemenangan saudara kekasih Kristus, di samping segala rintangan dan percobaan, kita harus membenarkan Roh Kudus mengambil bahagian dalam kehidupan kita. Namun kita harus menyembah Dia, memuji dan memulia namanya. Biarkan Dia urapi kita dengan kurnia, buah rohnya, dan sebagainya, terutama cinta kasih, sukacita, damai, kesabaran, kebaikan, dan sebagainya, supaya tercapai tujuan Roh Kudus, tercapai kehendak Tuhan kepada kita. Jadi, apa tujuan pembaptisan atau pencurahan Roh Kudus di dalam seminar ini, di dalam sesi yang seterusnya nanti, saudara kekasih dalam Kristus? Pertama, untuk membantu kita untuk membuat komitmen atau penyerahan diri yang sejati kepada Yesus Kristus. Kedua, membantu kita untuk dibaptiskan dalam Roh Kudus dan menerima kurnia bahasa roh. Kata kunci di sini, saudara kasih dalam Kristus, pencurahan ini adalah memberikan kita komitmen penyerahan diri. Di dalam sesi pencurahan nanti, kita sama-sama berdoa untuk dibaptiskan dan dikurniakan bahasa roh. Kita berdoa juga agar apa yang pernah terjadi pada Pentakosta pertama akan berulang kembali seperti dalam Kisah Para Rasul dalam bab kedua ayat 4. Semoga kita semua dipenuhi Roh Kudus, lalu mulai bertutur dalam berbagai bahasa asing. Kita mengharapkan Allah
menyentuh kita semua secara pribadi dengan kuasa rohnya. Namun saudara kekasih dalam Kristus, di dalam pembaptisan itu nanti, pengalaman kita nanti mungkin berbeza-beza. Berbagai, seperti contohnya, ada yang merasakan kedamaian, ada yang boleh berbahasa roh, ada yang mungkin menangis, dan ada yang merasa tenang, dan ada juga yang boleh bernubuat. Dan tidak kurang ada yang tidak merasakan apa-apapun. Namun apapun situasi saudara kekasih dalam Kristus, jangan susah hati kalau tidak ada apa-apapun. Jangan juga sedih, dan jangan juga berpikir yang Tuhan tidak mengasihi Anda, tidak cintakan kita. Namun Tuhan lebih tahu memberikan yang terbaik untuk kita. Namun di dalam sesi pencurahan itu, saudara-saudari kekasih dalam Kristus, jangan kita terlalu fokus pada kurnia-kurnianya, tetapi kita harus fokus kepada kurnia kehidupan baru. Karena seminar ini dalam Roh Kudus adalah seminar hidup dalam Roh Kudus. Yang lebih penting lagi, saudara kekasih dalam Kristus, kita harus lebih pentingkan Sang Pemberi Kurnia. Siapa Sang Pemberi Kurnia? Sudah tentu saudara-saudari kekasih dalam Kristus, Allah Bapa, Yesus Kristus. Karena dalam segala hal, akhirnya semua kurniaan yang kita terima akan menunjukkan kita ke arah kita kepada Allah Bapa di surga dan Yesus Kristus putranya sebagai penyelamat kita yang memberikan kehidupan kekal. Seperti yang telah janjikan, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Itulah yang paling penting, saudara kekasih dalam Kristus. Dan seterusnya adalah tata cara pembaptisan atau pencurahan Roh Kudus. Di dalam kali ini, karena kita melakukan secara maya, secara online Zoom yang direkodkan, cuma kita saudara kekasih dalam Kristus nanti seperti juga Paulus di dalam Kisah Para Rasul, saya dan semua fasilitator ataupun tenaga pengajar ataupun pembimbing akan meletakkan tangan ataupun menghulurkan tangan menggunakan maya berdepan dengan kamera, dan tangan kami akan menyentuh kamu yang berdoa. Di mana kamu berada, kamu hanya seperti yang nanti akan saya terangkan. Seperti di dalam firman Kisah Para Rasul 19:6, ini firman Allah. Paulus meletakkan tangan di atas mereka, lalu datanglah Roh Kudus menguasai mereka, dan mereka semuanya bercakap dalam berbagai bahasa serta bernubuat. Jadi saudara kekasih dalam Kristus, apabila nanti kami fasilitator pembimbing dan sebagainya berdoa untuk Anda, kita doa bersama-sama. Tidak ada bezanya antara kami dan fasilitator ataupun tenaga pengajar. Kami hanya adalah instrumen saja, kami adalah alat saja, saudara kasih dalam Kristus. Yang paling penting Anda bekerja sama, kita semua berserah agar Roh Kudus sendiri yang akan bekerja atas kita semua melalui sesi pencurahan ini yang dilakukan secara maya. Syaratnya kita mesti minta kepada Allah Bapa untuk memberikan kita Roh Kudusnya kepada kita. Tuhan pasti akan mencurahkan Roh Kudusnya dan memberikan kurnianya kepada kita sesuai dengan kehendaknya, mana yang terbaik, saudara kekasih dalam Kristus. Seperti dalam Lukas 11:13, ini kata firman Tuhan, kamu yang berdosa pun tahu memberikan apa yang baik kepada anakmu, lebih-lebih lagi Bapamu yang di surga, Dia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta daripadanya. Jadi syaratnya, saudara kasih dalam Kristus, adalah dengan penuh kerinduan, dengan penuh hati, dengan penuh keiman, kita mintalah seperti yang dijanjikannya, dan ucapkan permohonan itu dengan penuh kerinduan dan keinginan. Itu syaratnya, saudara-saudari kekasih dalam Kristus. Dan persoalannya, saudara kekasih dalam Kristus, dalam slide yang seterusnya adalah bagaimana kita menginginkan Roh Kudus. Bagaimana, saudara kasih dalam Kristus? Kita sudah maklum bahasa roh akan muncul pada pencurahan.
Itu yang kita harapkan. Kedua, kita perlu membuka hati untuk merindukan karunia bahasa roh. Saudara kekasih dalam Kristus, di dalam firman Tuhan, kisah para rasul di dalam bab 2 ayat 4 begini. Mereka semuanya dipenuhi Roh Kudus, lalu mulai bertutur dalam berbagai bahasa asing, seperti yang diberikan oleh roh itu. Jadi saudara kekasih dalam Kristus, di dalam sesi nanti, apabila kami, presentator, ataupun tenaga pengajar, pembimbing, membantu berdoa bersama, Anda harus bekerja sama. Karena seperti kereta, saudara kekasih dalam Kristus, kereta itu harus bergerak, baru steringnya senang diputarkan, dan dengan senang kita bergerak dengan lancar, dan kita boleh arahkan kemana yang kita nak tuju. Demikianlah juga apabila Anda bekerjasama di dalam sesi itu, apabila kita berdoa, lakukanlah saudara kerjasama yang terbaik. Kamu harus membuka mulut ataupun melakukan ataupun bersuara seperti mungkin la 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 la, atau buatkan melodi supaya Roh Kudus menyerapi di dalam situasi itu, supaya Roh Kudus menjadikan suara Anda itu terus menjadi persembahan, dijadikannya. Anda jangan diam saja, jangan hanya mengharapkan doa dari para fasilitator ataupun pembimbing atau pengajar. Anda semua harus bekerja sama. Dan apakah itu doa dalam bahasa roh, saudara kekasih dalam Kristus? Doa dalam roh adalah merupakan doa yang melampaui pengetahuan manusia dan sesuatu yang tidak dapat diungkapkan dari sifat Allah yang melampaui segala gagasan dan pikiran manusia yang terbatas ini. Seperti dalam 1 Korintus bab 14 ayat 2 kata begini, apabila seseorang bertutur dalam lidah ataupun speak in tongue, dia bukanlah bercakap kepada sesama manusia, tetapi kepada Allah. Dia bertutur tentang hal-hal rahasia dengan roh. Demikianlah saudara kekasih dalam Kristus, apabila kita berdoa di dalam bahasa roh, seperti yang dijanjikan oleh Tuhan di dalam Korintus ini. Jadi apa perlunya, apa kepentingan bahasa roh ini, saudara kekasih dalam Kristus? Sebagai testimoni yang singkat untuk testimoni saya sendiri, saudara kekasih dalam Kristus, doa menggunakan dalam bahasa roh ini boleh digunakan di dalam beberapa situasi untuk memujikan Tuhan, memuliakan Tuhan, situasi apabila di dalam kesusahan. Dan contohnya saya di dalam kesusahan, apabila 2010 anak saya sakit dan dia terus lumpuh 1 tahun, dan kemudian dia separuh lumpuh sehingga 7 tahun. Sepanjang 7 tahun itu, saudara-saudara kita dalam Kristus, saya sudah kehabisan modal untuk berdoa. Bagaimana untuk berdoa? Sudah kehilangan perkataan, sudah kehilangan ayat untuk menyatakan bagaimana untuk berdoa kepada Tuhan. Jadi saudara kekasih dalam Kristus, percayalah, sejak dari tahun 2010 sehingga tahun 2018, saudara kekasih dalam Kristus, setiap hari saya masa yang untuk berdoa di dalam bahasa roh ini, minta penyembuhan, minta kekuasaan Tuhan, dan untuk menyembuh atau memberikan kita kekuatan, hanya saya boleh lakukan di dalam bahasa roh. Demikianlah saudara kekasih dalam Kristus yang saya boleh kongsikan. Jadi bahasa roh ini digunakan di dalam berbagai situasi, di dalam puji sembah, di dalam pujian, dan juga di dalam suka dan duka dan sebagainya. Karena bahasa roh itu adalah bahasa rohani, bahasa kurniaan Tuhan. Bahasa roh merupakan suatu sarana untuk pertumbuhan dalam hidup ilahi, hidup dalam roh. Siapa yang berdoa dalam bahasa roh membangun dirinya sendiri dengan berbagai kurnia yang telah dijanjikan. Orang yang berdoa dalam bahasa roh, ia berdoa dalam bahasa yang tidak dimengertikan, tidak berkonsep, ia hanya sadar bahwa dia sedang berdoa atau memuji Tuhan. Itulah
keunikan, keistimewaan bahasa roh itu, saudara kekasih dalam Kristus. Dan karena masa merasa sangat mencemburui kita, karena sebenarnya banyak yang boleh kita kongsikan, yang boleh kita tentang kegunaan ataupun tentang kurniaan Roh Kudus ini, tentang pencurahan Roh Kudus ini. Namun sebagai singkat, sebagai sepintas lalu, itulah saudara kekasih dalam Kristus bahasa rohani yang kita perlukan. Jadi, bagaimana keadaan agar kita boleh menerima Roh Kudus, terutama dalam sesi ini? Yang pertama, kita harus meminta kurnia ini, kita harus lapar dan kita haus untuk menerima kurnia Allah. Kedua, kita harus memintanya dalam iman. Iman berarti memandang Kristus dengan penuh pengharapan bahwa Tuhan akan memberikan kepada kita. Dan ketiga, kita harus bekerja sama dengan Allah dengan melangkah dalam iman. Yang kita perlukan adalah iman yang aktif dan bukannya dan pasif. Jadi apakah ini adalah untuk menerangkan sikap-sikap yang perlu di dalam sesi pencurahan nanti, saudara kekasih dalam Kristus. Pertama, kita harus bertenang, relax, kata orang putih. Dan kedua, ketika sesi itu, bukalah tangan seperti ini. Dan yang ketiga, jangan terganggu dengan bunyi yang aneh, saudara kekasih dalam Kristus. Anda nanti di dalam rumah Anda, kalau Anda di dalam bilik persendirian, kunci pintu. Kalau di ruang tetamu, kemungkinan kalau ada anak-anak kecil, mungkin kalau boleh ada ahli keluarga yang lain, ambillah budak itu, anak-anak itu, ataupun kalau ada binatang ternak yang ada, terutama kucing dan sebagainya, biarlah mereka binatang itu tidak di persekitaran Anda. Dan keempat adalah konsentrasi pada diri Anda, terutama kehadiran Tuhan. Dan kelima, buanglah pikiran negatif. Jangan terlalu memikirkan tentang kelemahan ataupun dosa Anda sendiri. Yang penting, terutama yang paling penting adalah fokus kepada Tuhan. Tuhan yang menyelamatkan kita, Tuhan yang penuh cinta kasih pada kita. Dalam sesi ini, Tuhan mau menyembuh kita, Tuhan ingin memberikan kehidupan baru pada kita. Dan di dalam pesanan terakhir kita adalah, ataupun peringatan, saudara kekasih dalam Kristus, ingatlah, pembaptisan atau pencurahan Roh Kudus ini adalah permulaan semata-mata. Bukan pengalaman pencurahan Roh Kudus yang penting, melainkan kesetiaan Anda, kesetiaan kita semua yang kekal dalam mengikuti Yesus Kristus dengan iman yang sejati. Dengan demikian, sekian, terima kasih, puji Tuhan, haleluya. Semoga perkongsian ini bermanfaat kepada kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera, saudara-saudara kekasih dalam Kristus. Sesi ini kita sekarang masuk ke sesi pencurahan atau pembaptisan dalam Roh Kudus. Dan sebelum kita memulakan sesi ini, ingin berkongsi ataupun sikap ataupun peraturan yang perlu ada pada kita untuk kita menikmati sentuhan Roh Kudus. Yang pertama, biar kita bertenang, dan kedua, dengan tangan terbuka supaya kita di dalam keadaan berserah kepada Tuhan. Dan ketiga, jangan terganggu dengan bunyi aneh yang ada di sekeliling kita, terutama Anda yang di rumah sekarang, di dalam bilik ataupun di ruang tamu. Kalau di dalam bilik, kuncilah pintu, tutupkan pintu, dan kalau di ruang tamu, pastikan tidak ada anak-anak ataupun binatang yang mengganggu. Dan seterusnya, konsentrasi pada diri Anda, jangan memikirkan tentang kelemahan dan dosa yang ada pada kita. Dan terutama juga buangkan pikiran yang negatif daripada diri kita, yaitu biar kita karena kita percaya, yang penting ialah fokus kepada Tuhan, karena Tuhan adalah juru selamat kita. Dia ingin mencurahkan rohnya kepada kita pada malam ini, ketika ini. Dengan ini, mari kita memberkati diri kita dengan tanda kemenangan Tuhan Yesus untuk diri kita, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Di dalam pembaptisan ini, Ia akan membantu kita untuk bersedia dibaptiskan dalam Roh Kudus. Seperti dalam Mazmur, jiwaku menanti Tuhan, Dialah penolongku,
dan perisaiku. Hatiku bergembira di dalam Dia. Saya percaya kepada nama-Nya yang kudus. Tuhan, biarkan kasih-Mu berada padaku sebagaimana harapanku terletak padamu. Di dalam sesi ini kita akan membuat komitmen pada Yesus dan sebelum didoakan untuk dibaptiskan dalam Roh Kudus, dan kita akan menyoalkan 3 soalan, dan selepas soalan itu kita akan sama-sama menyatakan doa komitmen kita pada Yesus Kristus, dan renungkanlah soalan ini dan juga doa ini. Sudikah Anda menolak Satan dan semua kemungkaran? Ya, saya setuju. Percayakah Anda bahwa Yesus Kristus, Anak Tuhan, mati untuk membebaskan kita dari dosa dan kemudian Dia bangkit untuk memberikan kita kehidupan baru? Ya, saya percaya. Sudikah Anda untuk mengikuti Yesus sebagai Tuhan Anda? Ya, saya setuju. Doa penyelamat dan permohonan. Dalam nama Yesus Kristus, dengan kuasa salib dan darah-Nya, saya memohon Yesus untuk mengikat mana-mana roh jahat, kuasa di bumi, udara, api atau air, dunia neraka dan kuasa Satan alam. Dengan kuasa Roh Kudus, saya memohon Yesus Kristus untuk mematahkan sebarang kutukan, jampi atau mentera, dan menghantarnya kembali ke tempat asalnya jika itu adalah kehendak kudusnya. Saya memohon kepadamu Tuhan Yesus untuk melindungi kami dan mencurahkan darah harga-Mu di atas kami, keluarga kami yang telah Engkau tumpahkan untuk kami, dan kami memohon kepadamu untuk memerintahkan agar mana-mana roh yang pergi dengan tenang tanpa gangguan, dan pergi terus kepadamu, lantas untuk membuangnya seperti Engkau fikirkan yang baik. Saya juga memohon kepadamu Tuhan Yesus Kristus untuk mengikat sebarang interaksi atau komunikasi Satan. Saya meletakkan semua peserta di dalam seminar ini di bawah pelindungan-Mu, darah-Mu Kristus yang Kau tumpahkan untuk mereka. Tuhan Yesus Kristus, saya ingin menjadi milik-Mu bermula dari sekarang. Saya ingin dibebaskan daripada kekuasaan kegelapan dan pemerintahan Satan, dan saya mahu masuk ke dalam kerajaan-Mu dan menjadi sebahagian daripada orang-Mu. Saya akan berusaha untuk menahan diri dari segala kejahatan dan mengelakkan diri dari semua yang membawa saya kepada tindakan salah laku. Tuhan Yesus, ampunilah segala dosa yang telah saya lakukan secara sadar dan tidak sadar. Tunjukkanlah belas kasihan-Mu kepada saya. Saya mahu menyerahkan hidup saya kepada Tuhan dan berjanji untuk taat setia dan percaya bahwa Tuhan Yesus juru selamat. Tuhan Yesus, hari ini saya memohon untuk dibaptiskan dengan Roh Kudus-Mu, yaitu kurnia lidah, agar saya mendapat kekuatan dan mampu menyampaikan perkabaran dan menjadi saksi-Mu. Amin. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur kepadamu karena Roh Kudus-Mu yang telah Engkau curahkan ke dalam hati kami. Dengan penuh kerinduan, dengan penuh yang tulus hati, kami memohon kepadamu ya Tuhan Yesus untuk dibaptiskan. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu kepada kami pada sesi ini. Kehadiran-Mu dalam hati kami telah membuat kami menjadi baik kehadiran-Mu sendiri, dan bersama Dia pula kami telah Engkau lahirkan kembali menjadi anak-anak-Mu. Dialah penghibur dan penolong yang Kau utus dalam nama Yesus Kristus. Dialah Roh kebenaran yang memimpin kami kepada seluruh kebenaran. Roh Kudus, penuhilah kami. Curahkanlah
kurnia-Mu kepada setiap kami. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kamu mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kamu mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kamu mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Ya Roh Kudus, sumber ilahi, terang dan kasih kepada-Mu kami serahkan akal kami, hati kami, kehendak kami, dan segala yang ada pada kami untuk sekarang dan selama-lamanya. Berilah supaya akal kami selalu mendengar ilham-Mu dan ajaran umat kudus yang Engkau menjadi pemimpinnya, yang tidak dapat salah. Biarkanlah senantiasa menyala kerana kasih akan Allah dan sesama manusia. Biarlah hatiku menyerupai kehendak-Mu Allah ilahi, agar segenap hidup kami menjadi suatu lukisan yang baik dari kehidupan dan kebajikan Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Kepadanya syukur dan pujian kepada Bapa yang Engkaulah Roh Kudus, Allah sepanjang segala abad. Amin. Kami percaya yang Kau ada di sini bersama kami, Roh Kudus. Datanglah, penuhilah kami, penuhilah ruang ini agar kami merasa kehadiran-Mu. Sentuhilah kami dengan penuh kerinduan, Roh Kudus. Datanglah, sentuhilah kami, hadirlah ya Tuhan Yesus, hadir bersama roh yang telah Kau janjikan. Dalam kelembutan, kemanisan, hiburlah kami. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau mengasihiku. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, hadirlah,
Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau mengasihiku. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ishanala mira ishanala lira mira ishanala lira lira andara ishanala lira mira ishanala mira lira mira lira lira andara ishanala lira mira ishanala lira andara lira mira ishanala lira mira ishanala lira mira lira andara ishanala lira mira Aishanala mira ishanala mira nira mira ishanala mira ishanala nira mira ishanala mira ishanala. Datanglah Roh Kudus dimanapun mereka berada sekarang. Datanglah Roh Kudus, sentuhilah mereka ya Tuhan Yesus. Ishanala mira ishanala mira ishanala Andira irishan layala miriyala layala mirishan layala Amdarishan layala mirishan layala Emirishan layala miriyala irishan layala miriyala miriyala layala Andiyala mirishan layala mirishan layala Roh Kudus, Engkaulah yang Roh Kudus datanglah, sentuhlah setiap kami yang berada di sini, dimanapun mereka berada, di rumah mereka, dalam bilik mereka, dimanapun ya Tuhan Yesus, dimanapun Roh Kudus, sentuhlah saudara-saudari kami sekarang, sentuhlah mereka kedahsyatan dengan kuasa Roh-Mu. Oh karena Engkaulah segala jawaban kepada semua permasalahan kami di dalam hidup kami. Engkaulah yang menerangi jalan-jalan kami dan yang kami lalui sehingga kami dapat meraih cita-cita yang kami idamkan. Oh Engkau yang dapat memberikan kami anugerah untuk mendapat kemaafan dan melupakan semua musuh kami, dan dalam segala peristiwa
Engkau selalu menyertai kami. Dengan kerendahan kami, ya Roh Kudus, kami mempersembahkan doa ini sebagai ungkapan terima kasih kami atas segala peristiwa, dan untuk menegaskan sekali lagi bahwa kami tak ingin berpisah daripadamu apapun yang terjadi, karena kami tahu Engkaulah jalan kebenaran. Roh Kudus, bawalah kami masuk ke ruang Maha Kudus-Mu dengan darah anak domba Yesus Kristus, agar kami masuk dengan tulus hati untuk menyembah Yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Datanglah Roh Kudus di dalam kesedihan dan penderitaan. Biarlah roh penghiburan-Mu datang bersama kami. Di dalam situasi yang putus asa, biarlah roh pengharapan-Mu sampai ke kami. Dalam kepahitan dan dendaman, biarlah roh pengampunan bersama kami. Kurniakanlah bahasa Roh-Mu kepada kami.
Ya Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu atas kurnia roh yang Engkau curahkan bagi kami. Ajarilah kami untuk merindukan karya-karyamu dan bukakan hati kami untuknya. Supaya di hadapan berkarya secara kebenaran di dalam diri kami sesuai dengan rencanamu. Ya Tuhan, terima kasih Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Roh Kudus. Roh Kudus, Roh Kudus, bantulah kami, kerana kenikmatan dunia dan semua daya tarikannya yang fana sering menarik kami untuk menjadi asing terhadap cita diri kami yang sesungguhnya, yang sejak awal telah Engkau tiupkan dalam nafas kehidupan kami, untuk mengejar nilai kasih dan cinta murni terhadap semua makhluk ciptaan tanpa kecuali, tanpa merasa takut untuk berkorban diri. Tuhan Yesus, kami memohon kurnia-Mu ketika ini. Seperti teladan Yesus Putra-Mu yang kudus, sumber hidup dan patutan kami. Seperti yang hari ini Roh Kudus-Mu telah hadir untuk semua orang tanpa kecuali, dari segala bahasa, bangsa, dan budaya. Kami rindu untuk menyambut-Mu masuk dan berkaya dalam hati kami. Tuhan Yesus, di dalam segalanya yang tidak dapat kami curahkan, yang tidak mendoakan dalam perkataan, terima kasih ya Tuhan Yesus, karena sumber nikmat-Mu, sumber kehidupan yang telah Kau berikan kepada kami, dan terutama pada doa yang telah Kau tinggalkan kepada para rasul-Mu dan pada kami, untuk segala permintaan yang tidak dapat kami katakan, nyatakan. Dengan ini kami mendoakan Bapa kami yang telah Engkau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dengan ini ya Tuhan Yesus, Bapa di surga, dengan kemuliaan bersama dengan para malaikat yang kudus, kami ingin memuliakan nama-Mu. Mulia kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dengan ini, mari kita sekali lagi memberkati diri kita dengan kemenangan Tuhan Yesus dengan tanda salib, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera saudara saudara kekasihan Kristus. Setelah kita dibaptiskan, dicurahkan Roh Kudus, dan kita mengalami
ciptaan baru, manusia baru yang telah melalui Roh Kudus, pembaptisan Roh Kudus kali ini. Mari kita sama-sama bersorak-sorai memuji dan memuliakan nama Tuhan kita. Dengan ini mari kita nyanyikan Ku Ciptaan Baru. Ku ciptaan baru, manusia baru, yang lama telah lalu, dilahir baru, lebih dari pahlawan, itulah aku. Ku ciptaan baru, manusia baru. Sama-sama sekali lagi. Ku ciptaan baru, manusia baru, yang lama telah lalu, dilahir baru, lebih dari pahlawan, itulah aku. Ku ciptaan baru, manusia baru. Sekali lagi saudara dengan Kristus. Ciptaan baru, manusia baru, yang lama telah lalu, dilahir baru, dan dari pahlawan, itulah aku. Ku ciptaan baru, manusia baru. Puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan.